Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Fatma. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan prodi PAUD semester 5, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa dengan mata kuliah kurikulum PAUD dan dosen pengampu yaitu Ibu Khairia MPD. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum merupakan unsur penting dalam segala bentuk dan model pendidikan. Sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia sudah ada yang diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan formal. Yang pertama yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia ada dua periode, yaitu satu, masa sebelum kemerdekaan, dan yang kedua yaitu masa setelah hari kemerdekaan. Satu, periode sebelum hari kemerdekaan. Sejak perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa yaitu pada masa kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang sampai periode kemerdekaan. Kurikulum pada masa kompeni mempunyai misi penyebaran agama Kristen dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad 16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, pihak kompeni merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Pada masa Jepang, perkembangan pendidikan mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu terjadinya keruntuhan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan utamanya pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk memenangkan peran-peran pada masa ini. Kemudian muncullah sekolah rakyat yang disebut Kokunin Boko selama 6 tahun. Selanjutnya pelajaran berbau Belanda dihilangkan dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perantau. Periode sesudah kemerdekaan yaitu kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan yang diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Clear Plan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka rencana pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, rencana pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarnya, serta garis-garis besar pengajarnya. Dan selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan pada tahun 1952. Ini diberi nama dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, di penghujung era Presiden Soekarno, muncullah Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 setelah tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964 dan Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu
dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan percakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Kurikulum 1975 banyak dikritik guru karena guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Dan kurikulum 1984 mengusung proses scale apart meski mengutamakan pendekatan proses. Tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Nah, kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan. Kemudian kurikulum 2004 yang disebut KBK. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu KTSP. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan. Muncullah KTSP, tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35 di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Berikutlah presentasi saya tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa.